Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwata illa billah ba'du. Yang saleh dan salihah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah diberikan nikmat sehat, nikmat iman, dapat belajar bersama di Rubelmu, Rumah Belajar Muhammadiyah. Salawat salam marilah kita sanjungkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya sampai akhir zaman. Karena saleh dan salihah, hari ini kita belajar tentang akhlak terpuji, yakni sabar. Ya. Apa itu sabar? Ya. Sabar artinya menahan, mengekang, atau mencegah. Jadi ketika seseorang memiliki sifat sabar, ya, maka dia bisa menahan diri, ya, menahan hawa nafsunya untuk tidak berkeluh kesah, kemudian berputus asa, kemudian bisa menahan juga, ya, rasa marahnya. Secara bahasa, menahan, mencegah, atau mengekang. Kemudian secara istilah, sabar yaitu menahan diri dari sesuatu yang tidak disukai karena mengharap ridha Allah Azza wa Jalla. Jadi ketika seseorang itu mendapatkan ujian, ya, kemudian dia bersabar, dia menahan diri, ya, tidak meratap, kemudian tidak mengeluh, ya, dia bersabar mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharap pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sabar ini menahan diri, ya, disebut juga, ya, jadi menahan diri dari rasa marah, berkeluh kesah, kemudian berputus asa, ya, ketika menghadapi ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saudara dan salihah, jadi sabar ini harus dimiliki oleh setiap muslim, ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, ya, dalam surah Ali Imran, ya, surah Ali Imran ayat ke-200. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu. Jadi ini perintah Allah kita untuk bersabar, kemudian kita kuatkan kesabarannya. Ya, bersabar, ya bersabar terus. Sabar itu bukan berarti dia tidak berusaha, ya. Sabar menerima dengan ikhlas, kemudian dia juga tetap berusaha. Kemudian, dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Jadi orang yang bersabar, bertakwa kepada Allah, dia orang yang beruntung. Saudara dan salihah, sabar dibagi menjadi 3, ya. Sering kita dengar, aku sudah bersabar, sabar dalam ujian, ya. Nah, sabar ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, sabar ketika mendapat cobaan. Ketika seseorang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, baik itu sifatnya ujian berupa kekurangan harta, kemudian ada saudaranya yang meninggal dunia, maka dari awal dia diuji, dia bersabar kepada Allah, ya, tidak meratap, kemudian tidak mencaci maki Allah, ikhlas dengan takdir yang Allah berikan, ya. Makanya Rasulullah menjelaskan sabar itu pada hentakan pertama. Ketika dia diuji, ya dia langsung bersabar, ya. Dan itu mendapatkan pahala, ya, Allah berikan pahala yang luar biasa. Ya, jadi yang pertama sabar ketika mendapat cobaan. Yang kedua, sabar dalam ketaatan, ya.
sabar dalam ketaatan. Jadi ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala pun memerlukan kesabaran. Ya. Bangun pagi, kita tadi enak-enak tidur ya. Kemudian sudah waktunya untuk beribadah, sholat subuh secara berjamaah. Ya, kita bangun. Kita sabar melakukan itu ya. Jadi sabar dalam ketaatan. Kemudian melaksanakan sholat, ya tidak terburu-buru, bersabar ya. Jadi dalam kita bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan ini kita harus jaga terus ya. Kalau orang yang tidak bersabar maka dia bisa putus asa, udah maleslah sholat. Tidak boleh seperti itu ya. Hanya bersabar ketika melakukan ketaatan, ketika beramal sholih, ketika kita sholat 5 waktu ya, kita lakukan dengan istiqomah ya. Lakukan terus menerus mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan bersabar ya dengan dalam ketika kita melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, sabar untuk tidak bermaksiat. Jadi ketika seseorang itu bersabar, maka dia dapat sifat sabarnya itu dapat menghindarkan seseorang dari kemaksiatan. Dia walaupun dia hidup miskin tapi dia bersabar sehingga dia tidak mengambil hak orang lain. Kemudian dia bersabar ya untuk tidak bermaksiat, untuk tidak memakan makanan yang haram. Ada sebuah kisah. Jadi ini terjadi pada zaman ya dahulu. Seseorang ini dia belajar kepada syekh ya di masjid. Kemudian dia karena dia belajar di situ ya musafir ya. Dia tidak punya harta. Kemudian sampai beberapa hari dia tidak makan. Ya. Sampai suatu hari dia perutnya lapar banget. Kemudian dia keluar ya. Dia naik loteng. Jadi ada model rumah-rumah di Timur Tengah itu. Jadi atapnya itu bisa nyambung. Kemudian dia keluar. Nah, dia ketika dia keluar di atap itu, dia ngelihat ada rumah yang terbuka pintunya, ya dapurnya. Kemudian dia turun. Setelah itu dia masuk ke rumah itu. Karena begitu laparnya dia, kemudian dia masuk ke rumah tersebut. Setelah itu dia dia ngambil makanan, ya, ngambil makanan. Kemudian dia sudah ambil, dia sudah mau suapin, dia sudah mau makan makanan tersebut. Kemudian dia ingat Allah, ya Allah, ini makanan siapa? Ya, maksudnya dia tidak izin. Kemudian dia tinggalkan. Dia kembali lagi ke masjid. Setelah itu ada seorang perempuan mendatangi syekh ya. Kemudian perempuan tadi mengatakan, ya syekh, carikan saya suami ya. Dia janda, kemudian di rumahnya dia sendirian. Kemudian kata syekhnya, saya melihat laki-laki tersebut, ya pemuda tadi. Kemudian syekhnya mengatakan, mau nggak kamu menikah? Kata pemuda tadi, mau ya syekh, tapi saya tidak punya apa-apa. Kemudian pemuda tadi dinikahkan dengan perempuan tersebut. Setelah itu, si laki-laki tadi diajak pulang oleh istrinya ya. Nah, kemudian laki-laki itu kaget. Ternyata dia diajak pulang ke rumah yang tadi dia masukin. Ternyata itu rumah perempuan tadi yang dia mau makan tidak jadi karena tidak izin ya. Kemudian dia menangis. Dia menangis karena dia mau makan tadi nggak jadi, dia tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah ganti ya, bukan hanya makanannya, semuanya, rumahnya, penghuninya,
ya Allah berikan dengan ikhlas, maksudnya halal ya kepadanya. Jadi dia memilikinya dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Anaknya salih dan salihah itu ketika kita meninggalkan keburukan karena Allah, maka Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Jadi ini sabar ada 3. Sabar ketika menghadapi cobaan, kita bersabar membaca istirja kalau kita mendapat musibah ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian tidak berkeluh kesah, tidak meratap, bersabar, Allah akan berikan pahala yang luar biasa ya. Innallaha ma'as sabirin, sungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Kemudian sabar dalam ketaatan, kita beribadah, kita pun harus bersabar. Jangan tergesa-gesa ya, sholat pelan-pelan, sholat yang khusyuk ya, bacaannya dibaca, jangan tergesa-gesa. Bersabar ketika melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bersabar juga di jalan ketaatan ya. Ketika kita sudah menjadi orang yang berusaha menjadi orang yang baik, rajin beribadah, terus seperti itu ya. Sholat lima waktunya dijaga. Kemudian sabar untuk tidak bermaksiat ya. Sabar meninggalkan keburukan-keburukan ya. Itu hanya tipuan syaitan saja yang seolah-olah keburukan itu sesuatu yang indah, padahal itu adalah sesuatu yang menjerumuskan ya, sesuatu yang membahayakan, karena setiap keburukan yang Allah larang pasti di situ ada hikmahnya. Ini yang dapat Bapak Guru sampaikan. Hari ini kita belajar tentang sabar. Semoga Allah bimbing kita menjadi orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin ya. Sungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Itu pelajari di rumah, diulang-ulang kembali. Oke, di situ juga ada soal TTS ya. Setelah Anda menonton ini, kerjakan latihan pengulangan materi yang sebelumnya dengan mengerjakan TTS tersebut ya. Nanti di foto atau di screenshot nilainya, kan nanti dapat setelah mengerjakan, di submit ya, ada namanya, di submit, kemudian keluar piagamnya, di situ ada nilainya, itu yang di foto dikirimkan ke gurunya masing-masing. Dapat guru sampaikan, nun wal qalam yawma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.